Oke, ready masih. Aku tak ngambil ke Tuan-tuan, Bapak Ibu. Sudah dibagi mapel per nomornya. Berarti bolehin matematika. BI halaman 23 Bune. Kalau sudah dibagi mapel per nomornya, selanjutnya kita susun ATP-nya. Pertama, silakan dibuka format ATP yang sudah saya bagikan di grup. Ya. Format ATP dibuka, sebelahnya buka capaian pembelajaran. Pilih fase yang sesuai dengan mapelnya. Misalnya kebagian mapel Pancasila, berarti pilih fase kelasnya. Kalau kelas 1 dan 2 fase A, kelas 3 dan 4 fase B, kelas 5 dan 6 fase C. Fase C Pancasila. Nah, itu silakan dicari kebagian mapel apa, fase apa. Cari di dokumen capaian pembelajaran. Ini saya contohkan ya. Dokumen capaian pembelajaran dibuka dulu. Ya, yang terbaru 032/2024. Kemudian dicari fasenya, fase C. Kalau kelas 5 fase C, silakan dicari sesuai mapelnya. Oh, aku kebagian mapel Pancasila, berarti fase C Pancasila. Ini fasenya tertulis di sini, lihat fasenya dan mapelnya. Sampun ketemu? Napa nek sing dereng saged? Kalau sudah ketemu CP sesuai mapel, sesuai fase, silakan dibuka ATP yang Excel ya, ATP yang Excel. Boleh dipecah jadi dua kayak gini. Kecilkan ini, dikecilkan. Nah, ini dikecilkan jadi dua layar.
sebelah sini untuk melihat CP, sebelah kanan untuk membuka Excel. Silakan diisi identitasnya, fasenya, kelasnya. Elemen itu lihat di CP-nya ya, yang sebelah kiri ini. Ini ada elemen Pancasila, undang-undang. Ini kebetulan saya yang ambil contoh untuk mapel Pancasila. Elemennya dimasukkan di sini. Elemennya semua. Capaian dimasukkan semua. Convert di Excel kok di Word jadi enak. Tapi yang golek mana aku saiki. Mari tak convert kok gak kayak tawar ya, saya nak gede nang. Main.
di copy paste ya. Kalau sudah silakan di copy paste itu elemennya, terus capaiannya dipindah ke Excel. J, ke Excel sama buka PDF-nya. Sebentar Pak ya. Paham apa dia? Dokumentasi selesai. Sudah tak paham. Mbak, ini di copy semua ya Mbak ya, CP-nya Mbak ya? CP-nya ini dibuat di sini nih. Semuanya di preteli. Kalau sudah di copy semuanya, silakan di preteli ya. Tapi sebelum preteli, copy dulu aja elemen sama CP-nya. Semuanya ya, Pancasila, undang-undang itu di copy semuanya. Kurang banyak orang sama nomor ambil ya. Baik, mohon diperhatikan sebentar ya. Sebelum mengcopy paste, minta tolong perhatikan sebentar. Kita sekarang akan belajar cara memahami kompetensi dan materi, membedakan mana kompetensi dan materi dalam capaian pembelajaran. Masih ada yang belum terlihat nggak? Kurang jelas. Nah ini ya. Ini CP-nya. Dalam CP yang pertama ini kan bunyinya peserta didik memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Mana yang kompetensi, mana yang materi. Jadi kompetensinya adalah memahami. Tebalkan. Terus yang kedua, ketemu lagi, meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkan di lingkungan masyarakat. Ada kompetensi di sini? Meneladani. Iya, meneladani. Menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ada kompetensi di sini? Menghubungkan. Menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, menguraikan. Berapa kompetensi yang ada di CP yang pertama ini? Ada 4. Ya. Materi yang mana? Materi ini yang ini. Memahami kronologi berarti materinya kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Yang ini sikap para perumus Pancasila. Yang ini
ini sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat ini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kalau sudah paham di situ, bisa kita pecah ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tujuan pembelajaran ini isinya ada kompetensi dan materi. Dapat dari mana? Dapat dari JP. Paham? Ya bisa. Itu kompetensi. Jadi apa-apa yang ada di CP itu tidak perlu di kayak dulu berubah lagi gitu. Lah enggak dirubah lagi, enggak tinggal copy paste gitu. Oke. Nanti bisa ditambahi itu peserta didik gitu ya, mampu kompetensinya apa, peserta didik mampu kompetensinya apa, materinya apa. Itu mau dari CP itu mau. Untuk hari ini kita nggak langsung selesai ya, kan itu CP itu kan ada banyak, elemennya kan ada banyak. Untuk hari ini satu elemen saja kita selesaikan, per mapel satu elemen. Sisanya bisa diselesaikan nanti di rumah ataupun besok. Bagaimana kalau kayak gitu? Oke. Untuk pengumpulannya bisakah kalau Sabtu minggu depan? Ini ATP Protaplosen. Itu ya, nanti saya buatkan linknya, dikumpulkan di dalam link gitu ya. Karena sekolah juga butuh itu perangkat ajarnya. Silakan diselesaikan dulu. Oke, siap. Iya.
Dari mana konten itu ya nih. Kita muter-muter jambangan kok nih. Jogagu tawa. Sekarang Kedua pertanyaan yang pertama tadi kontennya itu dari mana? Ya dari materi. Kan tadi kan kompetensinya memahami kronologis sejarah kelahiran Pancasila. Berarti materinya apa? Oh, tentang sejarah kelahiran Pancasila. Tuh. Terus yang kedua Bening tanya, oh ya jumlah TP-nya berapa? Nah jumlah TP itu menyesuaikan CP gitu. Jadi dilihat dari CP-nya ini kira-kira ada berapa kompetensi. Kalau ada 4 ya berarti 4. Karena kan jumlah CP itu nggak sama gitu. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Ini bawahnya halaman selanjutnya aja belum tentu 4. Itu ya. Saya cek nomor juga iseng akeh. Wis ora digarap pas. Kontennya gue tetap kayak sejarah kelahiran. Ini negara mana loh? Sama Pak, panjenengan Untuk yang mapel sama nanti panjenengan pertama buka CP-nya dulu, diketik PJOK, terus apa PAI ya Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Setelah itu dicari elemen sama CP-nya Pak. Jangan sudah download belum CP-nya Pak? Sudah download kalau belum? guru agama tuh galen pundi ge? Capaian pembelajaran. Aja rame. Aja rame kan jadi garap. Iya, akeh kok mari kene mangan. Buani ndak tekakno buani nek wong luwe buani masak apa? Kurang kaya ta. Biasa ibu. Ini pansip lu kan ya. Oh iya. Pansip kae. Pansip kae pones. Iya, buka bakso kok.
Ngem serungan lah, tapi kono. Oh, susun. Itu suruh pesen. Nyanyi Pak Tejo. Ngem serungan. Oh, ya ada duri Pak Yono. Iku wong duri ono. Semut merah. Satu aja. Lagi etane kabel. Baik ini sih, baik ini ya caranya. Insan, sipro, kan sipro. Ini. Kita nambah-nambah. Insan. Kita garis-garis ini. Mak yang mikir ini. Yang mikir apa ya bisa. Kira konten. Konten. Ini kalau konten itu kan bikin bakminya itu sama Toto itu. Yang ATP. Nah, siap sempun. Konten sejarah sikap
Konten atau materi? Oke, konten atau materinya. Materinya tidak harus plek di kata yang CV ya. Oke. Nanti sisanya boleh dikerjakan di rumah biar cepat selesai. Kita lanjut ke profil ya, profil pelajar Pancasila ya. Ini bagaimana cara menentukan profil pelajar Pancasilanya? Silakan dicek profil pelajar Pancasila itu ada apa saja muatannya. Beriman, berbineka, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis ya. Materi itu cocoknya di muatan P5 yang mana? Misalnya tadi saya materinya tentang memahami kronologis sejarah kelahiran Pancasila. Oh, berarti nanti siswa kalau disambungkan dengan P5 itu bisa mempunyai profil pelajar Pancasila mandiri dan bernalar kritis. Kalau ini ada materi tentang perilaku gotong royong, berarti kreatif dan bergotong royong. Jadi kita sesuaikan sesuai materi dan tujuan pembelajarannya. Untuk alokasi waktu sementara dikosongkan dulu, nanti hitung-hitungannya melalui ProSem. Sementara yang dikerjakan 1 CP saja dulu ya. Profilnya cari di mana? Di Google. Ada ya kalau bingung. Kalau ini mau yang ini tak kedekno sih, bentar. Iya kayak tepuk PPK-nya anak-anak. Beriman, berbineka, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis, dan kreatif. Sing dheke wae anteng karo. Ae ndepil ning pojokan dhek. Pojokan ora mati dhewe. Apa iku dibagi? Ajane tak dibagi. Ini tahu. Ini kan berarti ya. Antara kalau nggak pernah beda sama beda. Ada ini kan. APP, saya kembali. Tidak sudah tidak kontak yang itu ya. Enggak, sebenarnya menunjukkan kemana siji. Mereka menunjukkan ke semua loro. Terus ya, sakit. Ya benar ya. Oke. Ya Mbak Nia, ini kita ayo cek kerja saya Mbak Nia. Bener gak jalan ini? Oh, gue nggak kenapa ini bukan lagi. Papa, Timo, itu. Papa, mantap, ini penggarap ini ini. Namanya ini tak pengelompokannya CP ke TP. Tidak, seperti tidak. Ya, ini ya. Bisa saya tanya. Kita kemarin itu sisi bilangan kata sampai sini, betul ya? Siji. Berarti
berarti kan ini membaca menulis itu ya. Membandingkan materi berarti tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Ngono ya berarti ya kontennya ya. Berarti per titik kontennya bilangan. Kontennya bilangan. Pembandingkan itu karena kerja operasional. Itu kompetensi. Kontennya itu bilangan. Menunjukkan pemahaman dan intuisi tentang bilangan pada bilangan karena kerja operasional. Kan seperti nomor 2. Ini kompetensi. Kalau konten itu materinya, konten itu materi. Terus lagi Membandingkan itu kompetensinya. terus ini bilangan. Ya. Bilangan sampai berapa? Bilangan apa? Misalkan masalah Bilang enggak menentukan komposisi di bilangan tersebut Bilangan atasnya bilangan cacat. bilangan cacat sampai Itu 1 juta. berarti kontennya bilangan cacat 1 juta. Oh, kontennya tentang itu berarti materinya. Materi atau konten itu foto. Foto. Bedanya itu konten. Oh, Jadi kata kerja operasionalnya nggak boleh ikut. kayak menunjukkan mau gak melo bal menunjukkan Ki mau terus membandingkan nggak boleh ikut kompetensi. menyelesaikan masalah. Ya, kita kan benar Pak belajar apa ya? Sudah dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan Berarti kan kita kan nggak ada menyelesaikan masalah itu kan berarti kompetensinya punya uang adalah materinya. Kalau tuas bilangan mereka dapat melakukan operasi penjumlahan, berarti melakukan operasi di kompetensinya, materinya penjumlahan ya penjumlahan pengulangan mana ya. Oh berarti antara kompetensi karo apa sih mau konten. Oke. Nanti diuji kemudian kan masalah pandemi pembuatan minggu 36 minggu kelas 1. Untuk PAI itu berapa? JP 1 tahunnya 108. Berarti 108 dibagi 36. Ketemunya berapa? Kita sudah dibikinkan ya. Per kelas ini sudah dibikinkan. Nah, ketemunya di sini. PAI kelas 1 JP, Pancasila 4 JP. Nah ini akhirnya kalau sudah jadi ya, ini sudah dimasak bisa. Iya. apa ya? Belum mana? Bukan bayar. Kelas 1 ada 30 JP, kelas 2 32 JP, kelas 3 45 40 JP, kelas 6 40 JP. Bahasa Indonesia 6. Kalau dia melipat 5 ya Allah Pak Her, nomor perlu kan loh gak seneng aja jadi karo mak lah itu mak
Nah, dia jam mulai jam 12.10 kabeh Bu. Senin sampai Kamis. Lah jeneng sopo tambah murid e. Iya. Aku mulai ya. Murid itu tak jam berapa? Nah ini suatu istirahat, pengen lu tolong. Kurang. Jangan Aris koperasi deh. Iso ya. Gitu ya, nanti kalau misalnya mau menghitung ya jadi awalnya dari JP yang ini 108, kalau misalnya apa Pancasila 144 dan 144 dibagi 36. Ayo. Ya Allah Pak kayak semua coba Mbak gede Mbak gede Mbak PJOK 110. PJOK Itu kan fotonya lagi ya. PJOK 3. Satunya itu kan proyek ya Bu ini ya. Ya, nanti dijelaskan Bu ini ada hubungannya sama proyek. Ya sebenarnya Bu ini. Jelasmu Bu ini. Lanjut. Ya. Keren. PR Bu Wita. Nah, PR. kalau sudah ketemu ini tadi, kita buat prosemnya dari mana? Acuannya adalah kalender pendidikan terbaru. Misalnya kalau tahun depan ada kalender pendidikan terbaru, berarti itu nggak bisa dipakai prosemnya. Beda lagi. Itu kita buka format prosem. Prosem. ATP-nya kan kopi, mau foto kota, ATP 1 di kopi. Buat ini ATP 1. Wah, HTP itu mau ya Mbak, ya sing sak elemen itu mau ya. Boleh dimasukkan ATP-nya. Sementara yang sudah dapat ada dapatnya berapa, orangnya cuma dapat 3 ya 3, 1 ya 1. Itu yang sudah diwarna-warna itu dari mana? Nah ini kan sudah dikerjakan, jadinya sudah ada berwarna. Ini Bu Nia dan Bu Eni sudah mengkonvert ya Bu Eni dari kalender pendidikan 2024. Memetani ya, istilah memetani. Ya, ini dari kalender pendidikan sudah dihitung minggu ke-2, 3 bulan Juli masih libur semester, minggu ke-4 kita mulai masuk, minggu ke-5 kita mulai masuk, minggu ke-4-nya kan MLS ya, minggu ke-3 ya MLS-nya Bu Eni ya. Minggu ke-3 MLS-nya masih dimerahi, minggu ke-4 sudah mulai aktif pembelajaran. Jadi hitungnya dari minggu ke-4, 5 ini ya. Terus ini ada kepotong Agustus, kegiatan tengah semester, remedial pengayaan, kegiatan PAS. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20.
iki mau balik kene mana ya dibagi iki orang gini. Yes. Jadi kudu balik iki mana ya Sip. Untuk minggu efektif, untuk hari efektif ya Bu ini ya. Minggu efektif ini di luar kegiatan PTS, PAS, di luar kegiatan sekolah tidak dimasukkan. Jadi misalnya pada semester 1 ini ada 17 minggu efektif. Ini ya, ini minggu efektifnya ya, jumlahnya ada 17. nyala dah. Itu ya Pak Heru caranya Pak. Ini ya Bapak Ibu, untuk jumlah minggunya ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17. Ini kecuali ini kegiatan Agustus 17-an, ini Oktober PTS, ini Desember ini PAS, ini kegiatan remedial pengayaan, ini apa namanya? Belum rapotan itu. Melengkapi nilai rapot, yang keempat rapotan, yang kelima libur semester 1. Untuk semester 2 juga begitu, tapi jumlah minggu efektifnya pasti berbeda, setiap tahunnya pasti berubah. Ya, ini untuk semester 2 ada 15 minggu efektif. Maret ini ada puasa, libur awal puasa, libur hari raya, jadi tidak efektif, ini tidak dihitung. Untuk Mei akhir ini pengayaan remedial, Juni sudah masuk PAS dan rapotan. Ini ada ini ya, tolong diagendakan apa kegiatan akhir semester yang kita lakukan tuh, pameran proyek P5 ya di bulan Juni. Minggu ke berapa? Saat rapotan. Rapotan ya Desember. Rapotan semester 1 apa 2? Oh iya, semester 2 apa 1? 1 loh. Kan 2 proyek, berarti semester 1 bulan Desember. Desembernya. Desember, bentar aja kok di sini. Ini mana? Nah ini Desember minggu keempat. Iya, pameran proyeknya. Ini kan sudah langsung jadi, tinggal dimasukkan aja TP-nya. Nah sekarang kita belajar mengecer. Aku dumani, aku ngerti semua TP-nya dulu. Iya. 4 elemen tadi kan. Kita kasih contoh satu dulu aja, misalnya masukkan ya untuk TP1. Tanah air api. Enggak, tolong perhatiannya di TP1. Jadi memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila ya. Nah, itu ada bilang TP dibagi 17 minggu. Jumlahnya berapa, semesternya berapa. Nah ini kita hitung dulu tadi kita ada berapa minggu efektif. Jadi manuk panganane gedang. Jadi di semester 1 tahun ajaran 2024-2025, semester 1 ada 17 minggu efektif, semester 2 ada 15 minggu efektif ya. Kita hitung jumlah TP per mapel. Jadi membagi ME dengan jumlah TP. ME-nya ketemu berapa? 32. Dari 17 ditambah 15. ME 32. Tahun ini ya ME-nya 32. Pancasila tadi kebagian berapa? JP. JP yang kotak-kotak cilik-cilik warna kuning mau Bu. Ya. Oh Pancasila kebagian di berapa Pancasila ya? Jumlah Pancasila ada berapa TP? Nah, jumlah Pancasila ini jumlahnya per kelas itu beda-beda. Lihat dari capaian pembelajaran. Wis mantun baru ketok dilali ya. Itu. Ini saya sudah kerjakan. Pancasila ada 12 TP. Terus tak garap sampai selesai ya. Ada ketemunya 12. Ya. Paham sampai sini?
Nah, kan tadi ada 32 minggu, berarti 32 itu dibagi 12, kan hasilnya 2,7. Berarti nanti alokasi waktunya setiap TP ada yang 2 JP, ada yang 3 JP. Tapi harus ketemu 32. Setahun ya? Iya, 1 tahun. Sampai situ dulu kita praktekkan. Ini berarti ngomong dari elemen kedua sih, cek ngerti mbaknya mesti rolah, soalnya dia belum ngerti kan. Tadi kan sudah ketemu ya 2,7 ya, ada yang 2, ada yang 3. Nah dari hasilnya itu tadi dikalikan JP-nya. Pancasila ada 4 JP, berarti 3 dikali 4, 12 JP. Berarti di sini ditulisi 12 semester 1. 1 minggu Pancasila berapa JP? 4 JP. Berarti ini 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Mari, berarti minggu untuk TP yang pertama selesai di bulan Agustus minggu kedua. Untuk TP yang kedua mulai di bulan Agustus minggu ke-4. Jadi 1 minggu totalnya 4. Sesuai yang kuning-kuning mau Bu. Sesuai yang kuning-kuning mau itu kan Pancasila itu kalau kelas 4. Kenapa bodoh? Apa diulangi lagi? Ulangi lagi ya. 12 itu dari mana? 12 ya. 12 dari mana? Jumlah ATP. Si Ya tadi ini masih ketemu 3 gitu ya. Kan belum semua. jumlah TP-nya. Jumlah TP-nya sudah tak kerjakan, ternyata ada 12 materi atau konten, itulah istilahnya 12 materi atau konten. Dan 12 tadi kita minggu efektifnya kita bagi 12. 1 tahun ini ada 32 minggu dibagi 12 materi. Jadi setiap materi itu berapa minggu gitu. Oh, setiap materi itu perkiraan kalau nggak 2 minggu ya 3 minggu, karena ketemunya 2,7. Paham gitu? Terus kan ketemunya kalau nggak 2 ya 3 ya tadi ya 3 minggu. Setelah itu kita convert, kita rubah ke JP, dikali no, di 2 dikali, oh Pancasila 4 JP berarti 2 dikali 4. Oh matematika 5 JP berarti 2 dikali 5. Itu. Ada yang 2, ada yang 3 itu tadi. Iya. Oh bahasa Indonesia 6 JP berarti 12. 3 kali 6. Ya Allah, kan tuh. Satu IG makanya satu silakan IG ada Allah dan aku tahu terus bimbel IG bimbel ono IG adminnya IG ku semua rame bimbel jadi tahu tak boleh terlalu main yang aku mau nggak mereka janji dan sumpah Nikah itu. Jadi lawan. Terus jadi foto Yudo perang brother. perang Borobudur angel Ini kan kirim sih ya Allah. Hilang kata hilang. Tak tembak lagi ya yang TP kedua. TP kedua. Misalnya kan ada yang 2 ada yang 3 ya. Coba 3 kali
3 kali 4. 12. Oh 2, coba yang 2 kan berarti kan sudah 12 3 kali 4. Sekarang coba yang 2. 2 kali 4 8. 8 berarti 4 Berarti 4, ngejere 4. Berarti pada materi ini dikerjakan, diberikan pada bulan Agustus minggu ke-4 dan ke-5. Jadi kalau kita sudah buat ini Bapak Ibu, nggak khawatir, tepat, iya tepat, oh mari mati ulang materi keburu nah, tidak khawatir gitu. Gitu, tujuannya kayak gitu. Isok ngalir rek wis. Yang gampang nek nulis isok ngalir wis. Ini kayak nolak. Nulis ini mau tak tahu. Untuk pembedaan materi semester 1 semester 2 ini panjenengan selesaikan dulu ya DP-nya. Nah terus jenengan janjian sama satu fasenya, oh semester 1 ini cuma sampai materi TP ini biar bareng. Berarti semester 2 iya merdeka gitu, itulah kurikulum merdeka. Kita yang buat sendiri, bagi sendiri. Lah kok ulang itu gak podo karo sekolah ini. Nah itu bisa jadi merdeka. Perang. Oke Bapak Ibu ya, sekian sampai situ aja. Berarti kalau gitu misalkan aku pakai ini di semester 1. Ada pertanyaan? Sekolah lain pakai di semester 2. Katanya terus banyak. Soalnya kan kita belum menemukan tujuannya. Iya. TP-nya nggak bisa. Jangan sudah nyoba, boleh tanya saya, kan masih di sini. Iya. Garapnya saya tak pernah lihat ke biro sini. Dan dia cari dua ini berarti. Coba-nya Ini. Iya. Ini Seperti surat dong. Iya. Nah, ujiannya gimana Bu ini? Ujian kelas 6, gak ono juga. Sekolah praktek itu seperti apa? Oh ya. Kalau mau diceritakan cuma itu Dari ini maknya sih. Ada cincin-cincin sama kecamatan. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ya. Sudah, tidak ada pertanyaan. Kalau sudah dilanjut sama Bu Eni tentang project. Jadi udah ya, sekian dari saya. Kalau ada salah kata perbuatan mohon maaf. Kalau misalnya nanti Pak Menlo mau tanya, monggo silakan, saya masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jajane. Udah berangkat di IG. Udah tujuh Bu Eni. Sampai jualan di sana saya. Baik, nyambung. Nah, kita itu satu anak kecil. Silakan Bapak Ibu angkat tangan kanannya. Internasional. Pegang silang bahunya Bu. Coba silakan di mek-mek dulu Bu, mek-mek ya. Mek-mek. Oke, ganti yang kiri. Sini Bu, mek-mek lagi. Oh, kok mek-mek di penek-penek ya Bu ya. Oke. Yang kanan sekarang. Pegang dagunya Bu. Tambun. Ini megangnya gini Bu ya, enggak gini ya. Ini biar terasa. Sekarang bahunya. Sampun anget. Berarti semuanya berpikir. Terima kasih tepuk tangan untuk yang berpikir. Kita nyambung lagi untuk project. Baik, apa mana project ini ya? Mulai budal mokro, mulai kan saya ngomong ya. Baik. Ya, iya kan? Kita punya banyak proyek nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya di pertemuan singkat ini tujuannya ada ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merancang ide membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek itu ada dua macam. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada proyek pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat P5 itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, jadi sendiri. Tapi kalau proyek di pelajaran, apakah boleh dilakukan? Boleh. Misalnya di pelajaran IPAS ada tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak disuruh membuat proyek IPA mengamati sekitar. Itu bukan masuk proyek profil. Karena kalau proyek profil penguatan pelajar Pancasila yang dituju adalah dari CP-nya proyek P5. CP-nya profil pelajar Pancasila. Kalau proyek pembelajaran yang dituju CP-nya mata pelajaran. Beda-beda gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang P5? Kemudian apa yang Bapak Ibu pahami mengapa sih P5 itu perlu dilakukan di semua jenjang? Dan yang terakhir, apa yang ingin Bapak Ibu pelajari tentang merancang proyek profil pelajar Pancasila? Silahkan di-scan. Bawa HP semua kan? Oke, difoto. Siapkan wajib cantiknya. Oh iya boleh Mbak Nia. Ini di itu juga. Baik, biar kita kenal sedikit ya Bu ya, yang namanya satu aplikasi yang bisa digunakan terutama di kelas atas itu
biar anak-anak juga tahu, oh seneng ya pakai begini-begini ada ternyata gitu ya. Bentar. Ya, ketemu ini ya Bu ya, biru-biru ya. Nah, oh ya, saya juga masih munyer. Bener-bener gatel dengan Pak Her. Awan Bu. Derek. Nanti ketemu wamil, wajib militer. Latihan wamil. Oke, instruksinya di atas ya Bu, yang atas instruksinya. Yang ini. Oke, instruksinya ada di atas, saya perbesar. Nih, instruksinya. Jangan lupa wajah tercantik tergantungnya disiapkan. Foto dulu sambil baru dijawab. Itu hamil Mbak. Wajib militer di Korea. Jangan percaya Bu kalau itu saya. Dari mana? Dari senyumnya. Aduh, itulah kecanggihan AI. Cara menjawabnya. Bapak Ibu klik niki nggih, plus nggih. Klik plus di sini. Oke. Buatan yang ada tanda plus dulu. Ini. Oke, kalau jadi pensil, kalau nggak diklik jadi plus. Dulu kamu tahu pada jaringan kulit. Pakai HP. Iya, Ambon. Oke, dijawab dulu. Pertanyaannya ada 3, di bawahnya ini lah. Oke, apa? Oke, tapi foto dulu ya Bu. Oke, foto nih. Bukan plus ini. Nah, oh kalau di HP di tengah Bu, ada plusnya di tengah. Itu jawabnya. Bentar. Saya kok nggak ada tanda suaranya yang namanya aku nyerah. Oh, kita menikah. Pak Patu karena ini mau menyerah. Tidak boleh. Dan jawab ini. Akses kepada. Sebagai pakai data tadi desktop. Yang plus itu ditambah. Pakai printer, boleh kerja ini. Rame kasih lagi tangi.
Mak. Gila aku sejarah. Iya, Mak. Amin ya Allah. Buta lagi. Oh iya sudah iso sapi Klik. Kamu netron. Kabul. Oke. Oh, dijawab. Dijawab semua. Anu foto dulu, Bu. Foto dulu, foto tercantiknya, tergantengnya. Sekalian biar kenal Petret ya, Bapak Ibu ya. Karena anak kelas atas terutama 456 sudah kenal macam-macam. Plus bisa jadi Aji lo begini lo, kosong. Mau. Sestine sama dijawab semampunya saja Bapak Ibu, singkat-singkat. wah iki wong ayu gitu kan. Ini tidak ada namanya, jadi saya tidak tahu siapa yang jawab. Di foto dulu. Bu, foto Bu, sing cantik. Sudah ada satu yang jawab, tapi Itu Bunia yang jawab. Tapi belum. jawab lagi. Dua itu. Di yang di plus itu, plus hijau. Kalau HP-nya setting desktop, plusnya nggak muncul. Kalau desktop itu untuk laptop. Ini gimana? Oke. Nah, nanti kalau foto dulu muncul jawaban Bapak Ibu, jadi kita tahu siapa yang jawab. Oke. Yuk, penasaran ya? Yuk, bisa yuk. Ya sudah jawab. Yuk, bisa. Oh, kurang gede. Boten satu kali. Oh, bisa-bisanya lapor. Pun dulu. Nanti kalau sudah submit baru
Komplikasi kan? Dia sudah keluar. Ini nama ya, apa? Apa ya Pak? Kira ya Allah. Astagfirullah. Pak Ustaz. Jawabannya tidak apa ya? Jawabannya Ini senyumnya manis sekali. bukan senyum ini Aku gak iso menjawab, gak iso ya. Gak ada fotonya, gak apa-apa ya. Tulis nama aja ya. Ganteng ya nak. Nah ini siapa nih kau fotoin tak? Foto dong. Tes. Ya Allah, foto dong. Masya Allah. Kayak DPO teroris. Iku pemimpin pemberontakan itu, Pak. Anak wamos sih. Apa ya? Ya iku sing nang sekolah kurang. Kalau mau tes foto mawon. Ini ditambahin Pak di add komentar itu. Komentar ya. Kamera gitu, Mas. Dua orang sampai selesai. Laptop yang ada baju ini. Monggo. Ya kan Mas Tante beli saya ya. Ya enggak apa-apa. Kirim kita Ampun, saya dijawabkan. pertanyaannya. Bisa. Nanti ada yang jawab di pertanyaan masalah itu. Baik ya Bapak Ibu, dari yang sudah masuk, yang pertama rata-rata sudah sesuai ya, jadi proyek P5 itu Ini lo pengetehin. wah ini filternya luar biasa ini kopinya. Baik, main-mainnya selesai ya Bu. Ya nggak anu aja kok, untuk besok. Baik. Dari jawaban Bapak Ibu rata-rata 90% sudah sesuai ya. Jadi memang tujuannya untuk membentuk karakter murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya. Beriman, berbineka, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, dileres. Kenapa kok perlu ada ini P5? Kenapa Bapak Ibu? Karakter. Kenapa karakternya harus dibentuk? Kan gitu kita kayak mulai menurun. Padahal tantangan abad 21 sudah luar biasa. Jadi perlu sekali ada proyek P3. Nah sekarang ini P5. Bapak Ibu gini, terus si opo sih cara nih proyek kan gitu ya Bu ya. Bayang lo itu ya opo karepe. Bapak Ibu perlu memahami ada CP fase, ada elemen fase. CP fase A, contoh ini misalnya, CP fase A, besarkan saja. Nah ini contohnya. Di misalnya ini Bu ya,
Jadi di fase itu, di fase profil pelajar Pancasila, ada elemen, ada subelemen nantinya. Ada elemen, ada subelemen. Itu lihatnya di mana? Nah, begitu Bapak Ibu pasti kan ingin tahu. Nah, itu di keputusan BSKAP yang terbaru 2024. Jadi kita tidak lagi pakai profil pelajar elemen profil pelajar Pancasila yang kemarin. Sudah berubah lagi. Jadi selalu dinamis. Jadi siap-siap untuk mengikuti perubahan. Yang dipakai sekarang yang nomor 31. Awalnya 009 kemarin. Sekarang 31. Nah, di mana di surat ini nanti Bapak Ibu bisa lihat apa saja sih yang dimaksud dengan ini contohnya. Nah, lihat lagi. Nah, kita butuhnya hanya untuk SD, berarti fase ABC ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Contohnya untuk profil pertama. Tadi kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Subelemennya apa? Oh, ada mengenal Tuhan. Ada lagi apa? Ada pemahaman agama. Apalagi pelaksanaan ibadah ritual. Apalagi ada integritas dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita pahami, tidak hanya CB, tapi ternyata di P5 juga ada. Nah, kemudian dari setiap subelemen itu ada CP-nya. Nah, ini CP-nya. Di fase kelas 1 sampai 2, apa sih kalau subelemen integritas? Ya ini kok wis jujur, bisa menyampaikan kebenaran. Jadi anak-anak harus berani speak up kalau menemukan sesuatu yang memang salah. Kita tidak seumurannya malah sudah semua gitu. Wika itu loh, Wika ada yang Wika ada kan gitu kan gitu, sudah speak up anak-anak. Kalau sudah ini ya sudah selesai kelas 2 profilnya itu sudah terbentuk. Kemudian kalau di kelas 3 sampai 4 apa dari elemen integritas ini? Jujur sama ternyata. Nah, sekarang yang di kelas 5 dan 6 apa yang harus? Ada ini konsistensi. Nah, usia butuh terus. Jujur ini kalau kelas 5, 6 sepakat membawa tempat makan, ya konsekuensinya ya terus dibawa. Dia harus jujur pada diri sendiri. Diri sendiri dan orang lain kan nyambung Bu, ya tidak putus, ditambahi konsisten dan konsekuensi dengan konsisten. Itu. Ini contoh pemahamannya ya Bapak Ibu dan seterusnya. Ini nanti yang kita intip untuk menyusun profil pelajar Pancasila. Ini dulu dipahami. Namun jika sudah kita lanjutkan apa yang perlu dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam proyek itu kita memang membuat modul. Nah, modul itu isinya apa kan gitu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ada 1, 2, ini pengertiannya, sorry. Sebentar, saya percepat aja. Di dalam modul nanti itu ada yang namanya ada profil, ada tujuan, ada aktivitas, ada assessment. Profilnya yang isinya apa? Apa tema, fase berapa waktu untuk proyek, tujuannya apa. Nah, nanti dicari berdasarkan tadi elemen dan subelemen. Misalnya di proyek semester 1 kita hanya membangun karakter mandiri dan kreatif, berarti nanti yang dilihat subelemennya hanya 2, tidak perlu dilihat semua langsung ke sana. Nah, aktivitasnya apa? Selama 1 semester anak-anak itu disuruh apa? Terus asesmennya bagaimana melihat bahwa anak-anak sudah mencapai CP-nya? Betul. Nah, sekarang sebelum ke sana kita perlu pahami ini. Tema. Apakah saya boleh membuat tema sendiri? Misalnya temanya batik.
Boleh enggak? Ada enggak di situ tema-tema? Karena tema dalam proyek P5 itu sudah ditentukan Bapak Ibu, tidak boleh keluar dari sini. Jadi sekolah sudah menentukan topiknya adalah peduli lingkungan. Ya, kan target sekolahan boleh. Kenapa? Menyesuaikan visi misi. Sekolah lain pokoknya kamu kepingin batik, misalnya kepala sekolah begitu. Nah kita sebagai pelaksana di lapangan mulai mikir batik itu melok sopo temanya. Nah misalnya ikut kearifan lokal atau kewirausahaan. Nah kalau peduli lingkungan, kira-kira yang cocok yang mana dari 8 tema ini? Kalau SD itu hanya sampai sini Bapak Ibu. Kalau SMA sampai 8. Jadi SD kita disediakan kearifan lokal, kemudian rekayasa dan teknologi, ada kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Kira-kira kalau Bu Rini menghendaki peduli lingkungan, berarti ikut tema mana? Oke, sepakat ya? Berarti tema SD Sumorame semester 1 gaya hidup berkelanjutan, itu temanya. Topiknya apa? Nah ini disepakati dari teman-teman satu paralel. Kalau temanya berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan, kira-kira lek kelas 1 loro pantesnya itu apa? Untuk yang dikaitkan dengan peduli lingkungan. Oh berarti anak-anak mengenali dulu tentang sampah. Kenal dulu, karena ada anak yang tidak kenal misalnya gitu. Nah terus targetnya lewat kenal itu gawe apa anak-anak? Apakah membuat produk? Apa cukup presentasi? Nah itu terserah Bapak Ibu kelas 1-2. Fase B 3-4. Topiknya apa? Memilah sampahnya. Oh kelas 1-2 teorinya dulu, mengenali sampah. Bu boleh nggak kelas 1-2 tetap tak kompor gawe? Boleh, terserah, nanti terserah panjenengan. Kelas 3-4 adik mulai memilah karena sudah lebih tinggi, organik anorganik misalnya. Oke, kelas 5-6 apa? Nah kita sepakati kata berkelanjutan, temanya peduli lingkungan. Oh ternyata sekolahan ini kurang rimbun atau kurang sejuk, udaranya perlu ditanam. Nah misalnya, oke berarti menanam apa? Dibagi kelas 5 dan 6. Semua itu yang menentukan masih Bu Guru ya, karena masih anak SD itu kangelan Bu kalau suruh cari masalah di sekolahan. Kalau sudah di SMP itu full diserahkan pada siswa. Kalau gurunya model-model orang yang suka tantangan, kelas 6, kelas 5 bisa diajak begitu. Boleh masalah tentang lingkungan di sekolah anak. Masalah terus orang gawe bisa meninggalkan masalah itu nggak Bu, sepakat ya, topiknya ditentukan. Kemarin kayaknya sunting-sunting sudah pada pembagian topik kan ya. Oke, baik. Terus tingkat jam itu ya. Setelah itu kan sak semester 17 minggu efektif. Sak minggu ini pirang jam. Wes suwe gue ini sak jam lagi sak ngomong kan. Misalnya ada yang pemikiran begitu kan, aku 2 jam, aku 3 jam. Tidak Bapak Ibu, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah waktunya ini untuk SD, SMP, SD kelas 1-4. Ini dari mana tadi? Yang di Jembreng Mbak Nia tadi ya, di struktur kurikulum ya, 2-5-2 dibagi minggu efektif 36, ketemu nih 7. Kalau 36 SDN Sumorame tadi 32 tambah wake ya, tambah ake ini. Kemudian kalau kelas 6 sama
ketemunya sekitar segini. Jadi sebenarnya kalau kita patuh itu 7 JP, tetapi sesuai kebijakan sekolah yang penting memenuhi syarat 20 sampai 30%. Itu tadi kan maksimal, Bu. Ya sudah, kita pakai 20%-nya saja, berarti 4 antara itu ya. Oke, pun sepakat Gak Bu cukup oleh Gak Bu 15%, diserahkan sekolah, tapi rambu-rambunya di sini Bapak Ibu. Ketemunya ya 4. Kalau mau dikurangi, monggo silahkan. Terus itu toko endi Bu 254. Di struktur kurikulum 254 itu sebenarnya diambilkan dari mata pelajaran beberapa bidang studi. Misalnya agama itu sebenarnya 4, tapi dibagi 2 macam. 3 jam di kelas, 1 diambil oleh proyek. Jadi pelaporan ke Kemenang tetap 4 untuk yang sertifikasi loh ya. Ini kaitannya dengan itu. Olahraga itu 4, 1 diambil untuk proyek. Jadi pelaporannya nanti untuk sertifikasi ditulis tetap 4. Tapi prakteknya enggak. Prakteknya ya 3, karena proyek itu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah misalnya loh, kok enak Bu, wali kelas sing apa? Gotong. Ya pikirannya enggak boleh begitu. Cincin-cincin aja. Misalnya Pak, aku minggu ini gak iso ngajar, jenengan karo guru agama ya nulung handle kelasku. Boleh, tapi gak sering-sering. Karena pemantauan karakter itu yang dominan siapa? Wali kelas. Ini malah itu cincin-cincinan Bu. Karena kita kan tahu ya kesibukan masing-masing. Kita buat mudah. Siapa yang mempermudah orang lain, insya Allah akan dimudahkan. Enggak kepingin kita. Nah, oke, paham G. Jadi enggak ikut-ikut empat, pokoknya patai gue nih. Oke, monggo cincin-cincinan. Oke, sekarang Bapak Ibu. Oke, tadi sekarang ke modul ya, buat ya. Tadi kita kesempatan buat ono apa wae, ono profil, ono tujuan, aktivitas, assessment. Yes. Buatnya nanti aja PR. Ini loh Bu yang dimat. Nah, ini ada tulisan ini Bu. Nah, misalnya ini Bu, ada modul project master D, temanya tadi ya, punya kita, topiknya pilah sampah misalnya. Kalau master D tadi menanam atau penghijauan sekolah. Total waktunya berapa? Tadi 4 kali 17 minggu di semester 1, karena satu proyek 1 semester. Sampun, Dit? Dimensi profilnya apa? Kalau di fase, contohnya fase D tadi, gotong royong sama mandiri. Sudah, nggak usah banyak-banyak batuk nanti Bu. Sub elemennya apa? Nanti diintek di tabel. Mandiri itu tadi gimana? Permendikbud nomor 031. Nanti saya bagi-bagi. Milihnya gak usah kayak waktu. Karena nanti berhubungan dengan penilaian. Satu dimensi diambil 1 elemen saja, sub elemen Ibu ya. Itu. Kemudian setelah dimensi ini kita jembreng-jembreng lagi. Nah, tadi ada apa? Pengenalan kontekstualisasi.
ada profil, ada tujuan, ada aktivitas. Kita tugasnya hari ini sebenarnya nyusun aktivitas selama 17 minggu. Tadi tujuannya sudah, targetnya sudah dari topik. Minggu pertama mau ngapain, minggu kedua sampai 17 dibagi dalam 4 kategori. Tahap pengenalan berarti mengenalkan isu yang kita ambil. Kalau topiknya tadi penghijauan ya tentang penghijauan. Kemudian Bapak Ibu butuh berapa waktu? 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, terserah wali kelas masing-masing. Kalau di sini berarti satu paralel. Bu, saya tahap mengenalkan anak 3 kali pertemuan, boleh? Yang terbanyak nanti tak kasih di aksi. Prakteknya nanti bisa 8 minggu. Silakan, bebas. Kemudian tahap kontekstual. Kontekstual itu setelah diberi isu, permasalahan nih sekolahannya Dewi ini tidak hijau, Kak. Apa? Coba cari buktinya. Anak diajak aktivitas di sekolah, di lapangan, observasi. Kemudian aksinya apa? Mulai dari memilih tanaman, menanam tanaman, menyirami, ini butuh waktu banyak. Berarti silakan diberi waktu terbanyak. Terakhir refleksi. Kita tidak pakai, 2 ini tidak dipakai, tapi digunakan untuk pameran. Pamerannya piye bentuknya? Ya presentasi saja sambil bukti sekolahannya sudah hijau. Kalau kelas 1 masuk presentasi dipajang saja hasil LKPD-nya. Nah, anak kelas 2 ngapain? Presentasi berani nggak? Kelas 3, 4 berani, silakan presentasi dijejer-jejer. Tidak perlu tampilan, jadi dijejer-jejer gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ini ada 4 tahap. Nah, contohnya ngeten. Contohnya tak sedih, hidup berkelanjutan, pil sampahku misalnya, ini ada contohnya. Profil yang diambil ini. Nah, ini genrenya. Oh, hari ke-1 mengenalkan tentang iklim dan macam-macam tentang sampah. Kemudian yang kedua, minggu kedua 2 JP kok loh ini. Di mana asesmennya? Kamu udah asesmen di mana? 9. Di 9. Sama? Di 15. Ada formatif, ada sumatif. Sumatif dalam bentuk pameran tadi. Ya sudah, bukan tulis. Pamerannya anak ya sudah sumatifnya. Akhirnya dia bisa presentasi, dia bisa punya karya dipajangkan. Karena kelas 1 hanya magang, ya sudah. Nanti anak suruh jaga, ini punyanya siapa? Punyaku, punya apa enggak ini? Nah, itu asesmennya. Ditanya wali murid langsung. Punang kosa itu lek nyemet tahfidz. Bener. Kok iso nak kamu gawe ini? Kok ero lek sampai ini plastik harus sendiri? Kalau dia ngerjakan selama 6 bulan bisa jawab. Kalau jujur aku digawe mamaku, ya biarkan saja. Tadi kan yang pertama integritas pick up. Nah itu kepada siapa? Orang tua. Prakosa itu. Nah itu jadi pembeda sekolahan kita, bahwa kita benar-benar profil pelajar Pancasilanya itu dilakukan. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan filenya, ya. Ini contoh. Terus ya apa Bu Eni? Bentuk ini yang terlalu detail ini enggak saya kasihkan. Bentuk asesmennya, contohnya ini loh Bu formatif deh. Enten toh. Mempresentasikan formatif ini, guru ngasih umpan balik. Ayo kelompok 1 presentasi temuanmu apa? Duk. Diberikan komentar. 2 jam saya tidak selesai sebenarnya. Makanya jangan dikurangi lagi. Karena kalau anak presentasi
cerita kelas 1 juga, ayo kamu tadi apa cerita, anak-anak duduk di bawah melingkar, kalau koncone cerita, gurunya oh ini bisa ngomong, tidak bisa paham konteks, tidak paham, sudah itu nilainya, tinggal centang-centang membuatkan rubrik. Pembuatan contohnya gitu Bapak Ibu. Nah ini contoh rubriknya semua ayo nggak usah, karena kita apa yakin deh wis ditentukan sendiri kan, bisa ngomong mulai kayak gampang ya, ini kan tadi yang ideal ya, bisa ngomong pede ya, ngerti ke pede sesuai dengan materi, kritis menjawab temennya. Nah ini formatif gampang. Nah, anak kecil kan begini, misalnya dicentang aja, jurnal kreasinya ada, nggak ada gitu aja. Apa kok Bu? Nah ini untuk pameran, misalnya kameranya itu buat ini juga boleh, tidak boleh, nggak apa-apa. Nanti menyesuaikan kesepakatan dengan paralelnya. Dikai gampang mawon, ini teori ininya. Nah ini sesarnya contohnya gini ya, sudah di kelas dipajang. Kelas lain kunjungi, misalnya ada yang jaga, ada yang jelaskan. Kita sudah lakukan ini kan Bu? Sudah gampang, oke, yakin bisa. Ampun ya, ini rapotnya seperti yang kemarin di aplikasi direct muncul, yakin deh, berarti pasti hafal. Ini berkembang, ini gak berkembang, ini doang berarti belum berkembang. Kan ya, misalnya checklistnya guru sempat buat, pada endingnya Bapak Ibu guru pasti versa kok anaknya. Jadi gak bisa melayu, lagi proyek, ya sudah berarti belum berkembang, muncul nanti gitu. Tinggal centang-centang, gak ada deskripsi. Apa? Yang penting bukan dinilai rapotnya, prosesnya tadi. Yang tadi dibangun, yang kita buat ini loh. Di sini kita betul-betul mengamati. Justru yang kelas yang sulit itu 1, 2, 3, yakin deh. Aduh, ayo jelaskan. Enggak. Itu tantangan gurunya kelas kecil. Kalau kelas atas, nah kelas kecil gurunya kreatif. Kamu ngerti apa enggak? Senyum diangkat. Jadi digawe bunder-bunder gambar senyum. Kamu paham enggak? Peceng. Sudah gitu aja, itu assessment formatif. Berarti gurunya memisahkan, dibuat gampang aja Bu, karena tujuannya pembentukan karakternya, bukan hasil produknya. Memang nggak berhasil, anak ini belum jadi, ya nggak apa-apa, diteruskan di kelas berikutnya. Di targetnya. Maka yang bisa saya sampaikan, nanti form pengerjaannya saya kirimkan di grup. Sudah saya kirim di grup gitu. Yang mana Bu? Di sama permennya. Ya, permennya yang belum. Ya. Permennya belum benar. Jadi nanti di rumah kita bareng-bareng miseni ini. Lola Bu aku. Ya yang tadi fase kelas 1 berarti fase A. Temanya hidup berkelanjutan. Topiknya penghijauan, mengenal sampah. Boleh nggak diganti judul yang lebih menarik? Boleh. Siap. Sampah apa itu? Boleh gitu Bu. Kan kalimat ini menunjukkan ini. Hijaukan diri. Sampah apa? Boleh. Yang menarik. Coba mau hijaukan diri. Itu topik sampah. Oke, waktunya 15 minggu gitu, 15 kali 4. Semuanya ini sama, 15 kali 4. Masalah prakteknya untuk menceng-menceng buat. Maksudnya gini, pelajaran matematika saya belum tuntas, ambilkan di proyek, tidak apa-apa. Sangat boleh Bapak Ibu, fleksibel, fleksibel. Merdeka itu. Fleksibel. Karena tadi kan ada titipan mata pelajaran waktu. Iya. Dan karakter itu kan tidak hanya di proyek saja sebenarnya, tapi ketika belajar matematika juga
ada, bahasa Indonesia juga ada, jadi fleksibel saja. Ini nanti dipilih dan tahap pengenalan apa saja dituliskan. Ini formatnya saya buat yang paling gampang, nanti tinggal ketik. Kita ini saja dulu semester ini, nggak perlu ganti pakai rubrik, pakai apa, enggak dulu wes. Karena ini juga butuh berpikir Bapak Ibu. Yakin deh. Yakin jangan nyari. Ini pasti kerudung terus apa anakku gitu. Ini enggak apa-apa. 6 bulan deh. Ini aja Bu, sudah ini saja. Nanti masalah rubrik macam-macam menyusul semester 2, oke? Ini saja sudah saya bagikan, nanti untuk melihat apa elemennya, apa subelemennya saya kirim. Maka kan yang bisa saya sampaikan tidak perlu prakteknya di berkelompok karena soalnya Bu, prakteknya kan harus satu jenjang, tidak sendiri-sendiri. Diskusikan, waktunya saya serahkan Bapak Ibu, deadline-nya hari nomor. Oke, deadline-nya kapan? Seminggu, 2 minggu? Oh, sekali memang tidak janji. Kita sepakati nggih? Sepakati nggih. 2 minggu? 2 minggu. Oke, berarti minggu ke Agustus. Agustus minggu ke 2 hari Sabtu. Nanti dibuatkan linknya. Kita kali lagi ya. 10 Agustus. Oke, kata nggih? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa nggih Bapak ini? Penutupan. Penutupan dengan rombong bakso. Baik, sekian, semoga ilmu yang bisa diberikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi upgrading diri menjadi lebih baik lagi. Kalau memang masih ada yang bingung atau mau tanya, jangan sungkan, karena narasumbernya memang di sini juga, jadi ya jangan sungkan tanya. Sekian, kalau ada salah kata Bu Eni dan Bu Nia minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku printen di orang-orang aja lapor. Ini sami-sami. Siap 86 tuh. Yang
Terima kasih.